Mendengar istilah paragraf atau alinea mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Sering kita dengar paragraf maupun alinea di dalam suatu bacaan tersebut baik secara lisan maupun tulisan. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar paragraf. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu paragraf? Paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Gambar di atas merupakan contoh paragraf yang terdiri dari 6 kalimat dan semua kalimat membicarakan soal sampah. Oleh sebab itu, paragraf di atas mempunyai topik masalah sampah. Topik paragraf adalah pikiran utama atau sering kita kenal dengan ide pokok paragraf. Setelah kita tahu apa itu paragraf, sekarang fungsi dari paragraf itu apa ya? Kita akan mencari tahu ciri-ciri dari paragraf. Unsur apa saja yang ada di dalam paragraf? Yang pertama ada gagasan utama atau gagasan pokok. Gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf, dengan kata lain gagasan utama merupakan hal pokok yang diungkapkan dalam paragraf dan menjadi inti keseluruhan. Yang kedua ada kalimat utama atau sering kita sebut kalimat topik. Suatu kalimat dikatakan kalimat utama apabila pernyataan di dalamnya merupakan rangkuman atau gagasan menyeluruh. Yang ketiga ada gagasan penjelas. Perannya itu menjelaskan gagasan utama. Gagasan ini terdapat dalam kalimat penjelas. Dan yang keempat, unsur-unsur paragraf itu ada kalimat penjelas, di mana kalimat yang mendeskripsikan kalimat utama umumnya berisikan contoh-contoh, peristiwa, dan ilustrasi. Yang terakhir, dalam unsur-unsur paragraf itu harus ada judul karangan, di mana judul karangan itu harus mengandung informasi yang relevan, berhubungan antara judul dan isinya. Terus selain itu harus provokatif. Provokatif di sini judul yang dibuat oleh pengarang harus menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Kemudian harus singkat, mudah dipahami, dan spesifik dalam ceritanya harus masuk akal. Yang terakhir, dalam judul karangan itu harus ada punktuasi, tanda baca. Karena jika pada paragraf tidak menggunakan tanda baca, kita akan mengalami kesulitan. Yang terakhir, kita akan mencari tahu jenis-jenis paragraf. Paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar, di mana ditulis untuk memancing rasa ingin tahu pembaca. Yang kedua ada paragraf penutup, di mana berisi kesimpulan, saran, harapan, dan ringkasan hal-hal penting yang ada dalam sebuah karangan. Yang terakhir ada paragraf penghubung, di mana paragraf penghubung tersebut berfungsi untuk menghubungkan antara paragraf satu ke paragraf yang lainnya. Paragraf deduktif, di mana dimulai dengan mengutarakan permasalahan pokok atau kalimat utama, kemudian diiringi kalimat penjelas. Paragraf induktif, yaitu paragraf yang letak gagasan kalimat utama berada pada akhir sebuah paragraf.
Yang ketiga ada paragraf campuran, paragraf yang dimulai dengan mengutarakan masalah pokok atau kalimat utama, diikuti dengan kalimat penjelas, kemudian diakhiri dengan kalimat utama, yaitu topik yang diceritakan di akhir adalah penegasan dari awal paragraf. Gambar di atas merupakan paragraf naratif yang isinya berhubungan dengan jenis karangan narasi. Narasi itu sendiri yaitu jenis karangan yang berisi tentang kejadian ataupun sebuah kisah. Selanjutnya ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang berisi tujuan untuk memberikan sebuah penjelasan ataupun pengertian secara singkat dan padat. Selanjutnya ada paragraf deskripsi, paragraf yang mengilustrasikan suatu objek sehingga pembaca seolah bisa melihat, mendengar, merasakan objek tersebut. Objek yang dideskripsikan bisa berupa orang, benda, maupun tempat. Yang terakhir ada paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang isinya menyampaikan ide, gagasan, ataupun pendapat dari penulis dengan adanya bukti dan fakta yang aktual.